Sekuat apakah tentara laut kerajaan Majapahit di masa lalu? Di video kali ini, saya berusaha menyampaikan kepada kalian dari beberapa sumber yang saya dapatkan. Saya Satrio Komsin, dan selamat datang di Saci TV. Kalau kita membicarakan sekuat apa tentara kerajaan Majapahit di masa lalu, tentunya tak lepas dari senjata yang satu ini, cetbang. Apa sih itu cetbang? Cetbang adalah senjata pemusnah di era kerajaan Majapahit. Terus dari mana kita tahu? Karena cetbang ini sempat disinggung di beberapa karya sastra sejarah pada zaman era kerajaan Majapahit. Antara lain Tanah Semenanjung II karya Putu Prabadarana pada tahun 1988 menyinggung soal cetbang. Kemudian Gema di Ufuk Timur pada tahun 1989, bahkan dalam buku Arus Balik karya Pramudya Anantatur yang diterbitkan pada tahun 1995 juga menyinggung tentang senjata pemusnah yang satu ini. Kalau boleh kita bayangkan, cetbang itu jika dibandingkan dengan senjata zaman sekarang adalah meriam, tapi ini tuh meriam zamannya Majapahit, jadi meriam kuno, yang bahan bakarnya menggunakan bubuk misiu. Bubuk misiu sendiri mulai dikenal di Tanah Jawa sejak penyerangan bangsa Mongol ke Tanah Jawa pada tahun 1293 Masehi. Hal ini dapat kita baca pada buku sejarah dinasti Yuan. Di sana dikatakan bahwa bangsa Mongol memakai senjata meriam dengan bubuk misiu di dalamnya untuk menyerang Daha. Kala itu bangsa Mongolia menyebut senjata peledak tersebut dengan sebutan Pau atau lebih suka dibaca dengan Pau. Setelah pasukan Kubilai Khan bekerja sama dengan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit untuk menggulingkan kekuasaan Kertanegara, maka sejak saat itu, senjata berbahan peledak misiu mulai digunakan di Tanah Jawa. Muhammad Averus dalam buku Antara Cerita dan Sejarah menulis dalam bukunya bahwa cetbang pertama kali dibuat dari bahan perunggu. Baru setelah abad ke-16 dibuat dari besi cor dengan berbagai variasi ukuran, dari 1 meter hingga 3 meter. Biasanya yang berukuran panjang 3 meter ini digunakan sebagai meriam di atas kapal-kapal perang kerajaan Majapahit yang disebut dengan jung. Sedangkan yang berukuran 1 meter itu biasanya dibawa oleh masing-masing dari prajurit kerajaan Majapahit. Tak hanya itu, Raffles juga menuliskan di dalam bukunya yang bertajuk History of Java. Di sana dia menuliskan bahwa senjata berjenis meriam sudah banyak sekali digunakan di Tanah Jawa pada era kerajaan Majapahit. Panglima perang kerajaan Majapahit pada era kekuasaan Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Hayam Wuruk sering kali ditulis sebagai tokoh Majapahit yang paling sering menggunakan senjata cetbang ini, guys. Dalam Kakawin Negara Kertagama, Empu Nala dijuluki sebagai Wira Mandalika atas jasanya memperluas kerajaan Majapahit setelah dia berhasil menaklukkan Nusa Tenggara Barat. Dalam Wirama 72, bait kedua dan ketiga disebutkan, Empu Nala adalah panglima perang yang cerdik, yang mampu melumpuhkan musuh di Dompu. Kala itu tentara kerajaan Majapahit tidak hanya perkasa di daratan saja, guys, tetapi juga perkasa di lautan lepas. Saat mereka beraksi di lautan lepas dalam menaklukkan musuh-musuhnya, mereka biasanya menggunakan kapal dari kayu yang disebut dengan jung. Pada awalnya, jung ini adalah merupakan perahu yang banyak digunakan oleh kerajaan-kerajaan di Tanah Jawa dan juga Sunda untuk urusan perdagangan dan juga kargo. Selain itu, jung juga banyak digunakan sebagai kapal penumpang. Tercatat dalam sejarah, kapal raksasa ini dapat mencapai Samudra Atlantik di zaman kuno loh, guys. Udah kayak Titanic. Dalam perkembangannya, karena jung ini dinilai cukup kokoh dan bahkan sangat kokoh, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa kapal dari kerajaan-kerajaan Jawa ini seperti kapal raksasa yang kokoh, yang tak mudah terombang-ambing di tengah samudra. Wajar saja karena beratnya memang mencapai 1.200 sampai 1.400 ton. Kerajaan di Jawa yang banyak sekali memiliki jung dan menggunakannya sebagai kapal perang adalah kerajaan Majapahit dan juga Kalinyamat. Mungkin karena terbuat dari bahan kayu pilihan dari Tanah Jawa dan juga bentuknya yang bulat, berat, dan juga kokoh. Hal inilah yang membuat kapal jung ini dapat beraksi dengan kuat di tengah samudra lepas. Bahkan nih guys, pada saat pelaut-pelaut dari Portugis datang ke Nusantara, mereka mengatakan dan menjumpai bahwa laut-laut di Jawa itu banyak sekali dikuasai dan didominasi oleh perahu-perahu jung dari Jawa, guys. Dan perahu-perahu ini menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat vital, baik itu di Pulau Jawa, Malaka, dan juga Maluku. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa kota pelabuhan di Malaka itu sudah menjadi kota pelabuhan orang-orang Jawa. Banyak sekali tukang-tukang kayu, kemudian nahkoda, dan juga saudagar-saudagar Jawa yang menetap di Kepulauan Malaka.
Mereka berada di sana untuk menguasai perdagangan internasional, guys. Tukang-tukang kayu dari Pulau Jawa ini sangat piawai untuk membuat galangan kapal, untuk membuat jung yang kokoh. Bukti kepiawaian orang-orang Nusantara dalam membuat dan mempergunakan perahu jung ini dapat kita jumpai di relief Candi Borobudur yang divisualisasikan dengan adanya orang-orang Jawa yang sudah menggunakan dan membuat sebuah perahu kayu yang sangat besar dengan cadik yang belakangan disebut sebagai perahu Borobudur. Jung ini selalu dilengkapi dengan layar tanja. Itu karena jung ini selalu dioperasikan di lautan luas, di lautan lepas hingga ke Samudra Atlantik kan. Jadi fungsi tanja atau layar di atas jung itu fungsinya adalah menyeimbangkan kapal saat berlayar di atas lautan lepas. Bahkan Sekretaris Panglima Cheng Ho yang bernama Mahua mencatat bahwa pelabuhan-pelabuhan di tanah Jawa itu sudah menyediakan barang-barang dagangan dan menawarkan pelayanan-pelayanan yang jauh lebih baik dibandingkan pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara lainnya, guys. Dan hebatnya lagi, para pelaut-pelaut Jawa ini sudah berhasil mengarungi samudra luas hingga ke daerah Tasmania. Hal ini tertulis jelas dalam buku karya Ludovico yang ditulis pada tahun 1470. Dalam buku itu dikatakan bahwa orang-orang Jawa Selatan itu sudah berhasil mengarungi samudra hingga menemukan sebuah pulau di selatan yang jauh sekali, di mana di pulau tersebut satu hari hanya berlangsung selama 4 jam dan hawanya jauh lebih dingin daripada bagian-bagian bumi yang lain. Kalau dalam catatan sejarah dan segala sumber yang sudah saya baca, ternyata kalau menurut saya, kebesaran kerajaan Majapahit di masa lampau tentunya tidak bisa dilepaskan dari kegigihan-kegigihan manusianya yang hidup di masa kerajaan tersebut. Dan menurut saya, rasa cinta mereka terhadap negara dan juga kesetiaannya pada rajanya menjadi tonggak utama tercapainya banyak prestasi di era Majapahit. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang cukup untuk kalian dan kita dapat belajar dari pola pikir serta kegigihan, kesetiaan, dan rasa cinta tanah air kita seperti nenek moyang kita di era kerajaan Majapahit agar kita dapat kembali mencapai kejayaan seperti kala itu. Thank you semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.